Selama ini kamu pikir ikhlas itu adalah saat kamu berkata, "Ya sudahlah," dengan bibir tersenyum. Padahal di dalam dadamu, ada badai yang sedang mengamuk hebat, menghancurkan sisa-sisa kewarasanmu, bukan? Kamu merasa bahwa ikhlas adalah sebuah seni kekalahan, sebuah momen di mana kamu dipaksa mundur, diinjak, atau kehilangan sesuatu yang berharga. Lalu kamu harus berpura-pura baik-baik saja di depan dunia. Kamu menganggap Tuhan sedang tega mengambil bahagiamu, dan kamu menyebut rasa perih yang menyayat itu sebagai ujian kesabaran yang tak berujung. Sahabat, mari kita jujur sejenak di ruang sunyi ini. Jika definisimu tentang ikhlas masih menyisakan rasa sesak yang mencekik, atau jika ikhlas yang kamu lakukan justru membuatmu merasa menjadi korban ketidakadilan takdir, maka kamu belum benar-benar sampai di sana. Kamu mungkin hanya sedang menumpuk sampah emosi di bawah karpet jiwamu, menyembunyikan luka yang membusuk di balik topeng kesalehan, dan menunggu waktu kapan bom waktu itu akan meledak menghancurkan dirimu sendiri. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi rasa lelah yang sering kamu rasakan belakangan ini bukan lelah fisik karena bekerja, melainkan lelah batin yang membuatmu ingin tidur panjang dan tidak bangun lagi. Ini adalah tanda bahaya dari jiwamu yang sedang memberontak. Jiwa itu sedang berteriak dalam bahasa yang tidak dipahami oleh logikamu. Ia terpenjara oleh sebuah dinding tebal bernama ego. Ego inilah yang selama ini membisikkan kepadamu bahwa kamu harus memiliki, kamu harus diakui, kamu harus menang, dan kamu tidak boleh kehilangan apapun. Ketika realita tidak berjalan sesuai skenario yang kamu tulis di kepalamu, ego itu terluka, dan rasa sakit dari ego yang terluka itulah yang seringkali kamu salah artikan sebagai penderitaan hidup. Padahal, sahabatku, penderitaan itu hanyalah signal. Ia adalah alarm keras yang memberitahu bahwa kamu sedang menggenggam bara api yang seharusnya kamu lepaskan. Kamu sedang memeluk kaktus berduri sambil berharap ia berubah menjadi kapas yang lembut. Lantas, jika ikhlas bukan tentang menahan sakit, lalu apa sebenarnya rahasia kedamaian yang selama ini disembunyikan oleh para pencari Tuhan? Disinilah letak kunci rahasia yang akan mengubah cara pandangmu terhadap seluruh kehidupan ini. Saya ingin mengajakmu menyelami sebuah konsep purba yang sering kita ucapkan hanya saat ada kematian. Padahal kalimat itu adalah mantra kehidupan yang paling kuat. Kalimat itu adalah Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Kalimat ini bukan sekedar ucapan bela sungkawa, sahabat. Ini adalah password untuk membuka pintu penjara egomu. Jika kamu berani membuka hati sedikit lebih lebar hari ini, kita akan bersama-sama mengupas lapisan-lapisan ilusi yang menutupi matamu. Kita akan menemukan bahwa kedamaian tidak pernah pergi kemana-mana. Ia hanya tertimbun oleh keinginanmu untuk mengatur hal-hal yang sebenarnya bukan milikmu. Bersiaplah, karena perjalanan ini mungkin akan meruntuhkan keyakinan lamamu, namun akan membangunkan kesadaran barumu. Bayangkan sebuah perjalanan pulang ke rumah setelah kamu tersesat bertahun-tahun di hutan belantara yang gelap, dingin, dan penuh ancaman binatang buas. Rasa takut, cemas, dan was-was selalu menghantui setiap langkahmu karena kamu merasa harus melindungi diri sendirian. Namun tiba-tiba, kamu melihat seberkas cahaya dari kejauhan yang terasa begitu akrab. Cahaya yang memanggilmu bukan dengan suara, melainkan dengan getaran rindu. Seperti itulah rasanya ketika jiwa mulai memahami hakikat kepulangan kepada Sang Sumber. Sahabatku, video ini bukan sekadar tontonan, melainkan sebuah undangan bagi ruhmu untuk beristirahat. Saya berjanji, jika kamu menyimak ini dengan hati yang hadir utuh hingga akhir, kamu akan menemukan sebuah mekanisme batin untuk melepaskan beban berat yang selama ini kamu panggul di pundakmu. Kamu akan mengerti mengapa para kekasih Allah bisa tersenyum tenang bahkan saat dunia mereka sedang runtuh berkeping-keping. Karena mereka telah menemukan tempat pulang yang sejati. Mari kita mulai dengan membedah akar dari segala kegelisahanmu, yaitu rasa kepemilikan.
Kamu gelisah karena kamu merasa memiliki uang itu. Kamu cemas karena kamu merasa memiliki pasangan itu. Kamu takut karena kamu merasa memiliki jabatan itu. Bahkan kamu menderita karena kamu merasa memiliki tubuh ini. Kamu lupa bahwa label milikku adalah ilusi terbesar yang diciptakan oleh manusia. Dalam konsep innalillahi, tidak ada satu atom pun di alam semesta ini yang berlabel namamu. Semuanya adalah titipan, pinjaman sementara dari Sang Pemilik mutlak. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, Dia sebenarnya tidak sedang mengambil milikmu. Dia hanya sedang mengambil kembali apa yang memang miliknya. Rasa sakit muncul karena kamu telah menempelkan lem perekat yang sangat kuat bernama cinta dunia pada barang titipan itu. Ketika barang itu ditarik, kulit hatimu ikut terkelupas. Itulah perihnya ketidakikhlasan. Kita menangis bukan karena barangnya hilang, tapi karena kita merasa hak kita dirampas. Disinilah kita perlu memahami struktur diri kita yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan ruh. Tubuh adalah kendaraan, ruh adalah energi kehidupan dari Tuhan, dan jiwa adalah pengemudinya. Namun seringkali, pengemudi ini dibajak oleh penumpang gelap bernama ego. Ego inilah yang membuatmu merasa tersinggung ketika diremehkan, atau merasa hancur ketika ditinggalkan. Ego menciptakan drama di kepalamu seolah-olah kamulah sutradara kehidupan ini. Padahal sahabat, menyadari posisi kita sebagai hamba adalah puncak dari kemerdekaan. Hamba tidak memiliki apa-apa, maka ia tidak takut kehilangan apa-apa. Hamba tidak mengatur, ia hanya menuruti kehendak tuannya. Ketika kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, "Wahai jiwaku, kamu bukan Tuhan, berhentilah mencoba mengendalikan badai." Saat itulah beban ribuan ton terangkat dari dadamu. Kamu kembali menjadi penumpang yang tenang, menikmati perjalanan yang diatur oleh Sang Maha Pengatur. Cobalah renungkan, betapa seringnya kamu kecewa hanya karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu. Ekspektasi adalah bentuk arogansi halus, sebuah cara kita mendikte Tuhan tentang bagaimana seharusnya dunia bekerja. Kita berdoa, namun di balik doa itu ada tuntutan, "Ya Allah, kabulkan, tapi harus dengan cara ini dan di waktu ini." Ketika Allah memberikan skenario lain yang mungkin jauh lebih baik untuk pertumbuhan jiwamu, misalnya melalui kegagalan atau perpisahan, lalu kamu marah. Kamu merasa doa-doamu terbentur langit-langit. Sahabatku, inilah yang disebut syirik khafi atau syirik tersembunyi. Ketika kamu menuhankan keinginanmu sendiri di atas kehendaknya. Kita lupa bahwa Allah adalah Al-Malik, Sang Raja. Tugas kita hanyalah berusaha dan mengetuk pintu, bukan mendobrak masuk dan memaksa tuan rumah melayani nafsu kita. Ketidaktahuan kita akan masa depan seharusnya membuat kita semakin pasrah, bukan semakin cemas, karena Dia yang menggenggam masa depan adalah Zat yang paling mencintai kita. Penderitaan dan kehampaan yang kamu rasakan saat ini, yang membuatmu terbangun di tengah malam dengan perasaan kosong, sebenarnya adalah undangan kasih sayang. Allah sedang cemburu. Dia tidak ingin hatimu diisi oleh selainnya. Dia mematahkan hatimu dari harapan kepada makhluk agar kamu sadar bahwa tidak ada tempat bersandar yang aman selain dirinya. Seperti kata Rumi, luka adalah tempat di mana cahaya masuk kepadamu. Allah menghancurkan rencanamu agar kamu masuk ke dalam rencananya yang lebih agung. Dia membuatmu kecewa pada manusia agar kamu lari kembali kepadanya. Bayangkan seorang ibu yang menarik mainan berbahaya dari tangan anaknya. Sang anak menangis, meraung-raung, merasa ibunya jahat. Padahal sang ibu sedang menyelamatkannya. Begitu pula Allah kepada kita. Dia mengambil sesuatu yang membuat kita lalai, agar kita kembali sadar. Rasa sakit itu adalah proses detoksifikasi racun duniawi dari dalam aliran darah spiritualmu. Maka ikhlas itu bukanlah sebuah tindakan pasif atau menyerah kalah. Ikhlas adalah tindakan aktif yang sangat dinamis dan bertenaga. Ikhlas adalah sebuah pemurnian. Kata ikhlas berasal dari kata khalasa, yang berarti murni, bersih, lepas dari campuran apapun. Seperti susu murni yang tidak bercampur darah atau kotoran. Ikhlas berarti memurnikan tujuan hanya untuk Allah, membebaskan diri dari ketergantungan pada pujian, hasil, atau balasan makhluk.
Ikhlas itu membebaskan. Saat kamu ikhlas, kamu tidak lagi peduli apakah orang bertepuk tangan atau mencaci maki, karena penontonmu hanya satu, Allah. Kamu tidak lagi stres memikirkan hasil akhir, karena kamu tahu hasil adalah wilayah kekuasaannya, sementara usaha adalah wilayah pengabdianmu. Inilah kebebasan sejati. Kamu bekerja keras, kamu mencintai dengan tulus, kamu memberi yang terbaik, tapi hatimu tidak terikat pada itu semua. Kamu seperti air yang mengalir, menabrak batu, ia berbelok, masuk celah, ia menyesuaikan. Namun tujuannya tetap satu, lautan luas. Untuk memahami kedalaman ikhlas ini, mari kita selami surat Al-Ikhlas, surat terpendek, namun menjadi sepertiga Al-Quran. Perhatikan, tidak ada kata ikhlas di dalam surat ini. Mengapa demikian? Karena ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Tuhan yang tidak perlu diucapkan tapi dirasakan. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ini adalah pondasi tauhid. Segala sesuatu harus dimulai dengan kesadaran akan keesaan, bahwa di alam semesta ini pelaku sejati hanya Allah. Atasanmu yang memarahimu, rizki yang datang atau pergi, penyakit yang hinggap, semuanya adalah gerak dari yang satu. Jika kamu melihat banyak pelaku, si A jahat, si B baik, si C menghambat, hatimu akan terpecah dan lelah. Tapi jika pandangan batinmu tembus melihat sang dalang di balik semua wayang ini, kamu akan tenang. Kamu akan tersenyum pada masalah karena kamu tahu siapa yang mengirimnya. Lanjut ke ayat kedua, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu, tempat bergantung yang mutlak. Inilah obat dari segala kecemasanmu, sahabat. Kita sering stres karena kita menjadi somad bagi diri sendiri atau orang lain. Kita merasa harus menjadi solusi bagi semua masalah. Kita merasa harus kuat menanggung beban dunia. Padahal kita ini lemah, fakir. Mengakui kelemahan di hadapan Allah adalah kekuatan terbesar. Allahus Somad mengajarkan kita untuk melepaskan ketergantungan pada makhluk. Jangan sandarkan bahagiamu pada manusia, karena manusia itu berubah, hati mereka berbolak-balik, dan mereka pun fana. Sandarkanlah pada yang maha kekal. Ketika kamu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, Ahad, dan satu-satunya sandaran, Somad, maka tidak ada lagi ruang bagi kecewa. Kecewa hanya muncul saat harapanmu pada makhluk tidak terwujud, tapi harapan pada Allah tidak akan pernah dikhianati. Kemudian, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini menegaskan kemandirian Allah yang sempurna, tidak terikat oleh silsilah, sebab akibat, atau kebutuhan biologis. Dan terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada yang bisa menandingi kuasanya. Masalahmu yang sebesar gunung itu, jika dibandingkan dengan kebesaran ahadiyat Allah, hanyalah debu yang tak berarti. Surat Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk meniilkan diri. Semakin besar aku di dalam dirimu, semakin kecil ruang untuk Allah. Semakin kamu merasa, aku bisa, aku tahu, aku punya, semakin jauh kamu dari pertolongannya. Ikhlas adalah proses mengikis aku ini sampai habis, hingga yang tersisa di dalam batinmu hanyalah kesadaran akan kehadirannya. Seperti gelas kosong yang siap diisi air jernih. Selama gelasmu penuh dengan ego, air rahmat Allah akan tumpah dan tidak bisa masuk. Kembali pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabatku, jangan menunggu mati untuk kembali kepada Allah. Kembalilah sekarang. Kembalikan hatimu, kembalikan rasa takutmu, kembalikan harapanmu kepadanya. Hidup ini adalah sebuah siklus roji'un, kembali, yang terjadi setiap detik. Setiap tarikan nafas adalah pinjaman, setiap hembusan adalah pengembalian. Kita sedang berjalan di atas jembatan waktu menuju perjumpaan agung. Orang yang sadar bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang,
tidak akan sibuk membangun istana megah di atas jembatan itu. Dia tidak akan marah jika tersenggol orang lain di jembatan itu. Dia hanya fokus melangkah, menjaga barang bawaannya, amal, agar tidak jatuh. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang ajaib. Masalah duniawi menjadi terlihat kecil karena perspektifmu sudah melampaui dunia. Kamu melihat kehidupan dari kacamata langit. Maka, mulai hari ini, cobalah berlatih mati sebelum mati. Matikan egomu, matikan hawa nafsumu yang liar, matikan keinginan untuk dipuja. Hidupkanlah Allah di dalam setiap detak jantungmu. Ketika kamu disakiti, katakan, Inna lillahi, hatiku milik Allah. Sakit ini titipan Allah, aku kembalikan rasa ini padanya. Ketika kamu kehilangan, bisikkan, Inna lillahi, barang itu milik Allah. Dia mengambilnya untuk diganti dengan kedekatan yang lebih indah. Jadikan zikir ini sebagai tameng cahaya yang melindungi jiwamu. Kamu akan merasakan sebuah keheningan yang padat, sebuah kesunyian yang ramai oleh kehadiran ilahi. Di dalam kesunyian itu, kamu tidak lagi merasa sepi karena kamu bersama Sang Kekasih abadi. Allah itu dekat, sahabat. Dia lebih dekat dari urat lehermu. Dia menunggu di balik pintu hatimu yang tertutup oleh kebisingan dunia. Inilah puncak dari perjalanan jiwa, nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang dipanggil mesra oleh Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Jiwa yang tenang bukan jiwa yang tidak punya masalah, tapi jiwa yang ridho. Ridho berarti setuju dengan apapun keputusan Allah. Jika Allah memberinya kaya, dia bersyukur. Jika Allah memberinya miskin, dia bersabar. Jika Allah memberinya sehat, dia taat. Jika Allah memberinya sakit, dia makin mendekat. Dia tidak memprotes takdir. Dia mengalir, lembut, namun tak tergoyahkan seperti air bah. Dia telah berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan masa lalunya, dan berdamai dengan Tuhannya. Tidak ada lagi perang batin. Yang ada hanyalah penyerahan total yang manis. Seperti bayi dalam gendongan ibunya, dia tahu dia aman, dia dicintai, dan dia dijaga. Sahabatku yang dicintai Allah, perjalanan menuju ikhlas memang mendaki dan terjal penuh kerikil tajam yang melukai kaki egomu. Tapi pemandangan di puncaknya sungguh luar biasa indah. Di sana, udara begitu sejuk, bebas dari polusi kemarahan dan dendam. Di sana kamu bisa melihat betapa kecilnya dunia yang dulu kamu perebutkan mati-matian. Jangan takut untuk melepaskan. Tangan yang menggenggam erat tidak bisa menerima pemberian baru. Bukalah telapak tanganmu, lepaskan burung kecemasan itu agar ia terbang, dan biarkan Allah meletakkan ketenangan di sana. Kamu adalah jiwa terpilih yang sedang dibentuk untuk menjadi mutiara. Gesekan dan tekanan hidup yang kamu alami saat ini adalah cara Allah menggosokmu agar kilaumu semakin terang. Percayalah pada prosesnya, cintai takdirnya, dan kembalilah kepadanya dengan senyuman para pecinta. Mari kita tutup perjumpaan jiwa ini dengan menundukkan hati sedalam-dalamnya. Ya Allah, Dat yang maha membolak-balikan hati, jika hari ini hati kami masih terasa berat untuk ikhlas, maka lembutkanlah ia dengan cahaya rahmat-Mu. Ampunilah kami yang seringkali lebih mencintai pemberian-Mu daripada diri-Mu. Ajarkan kami untuk kembali, sebenar-benarnya kembali sebelum ajal menjemput kami. Jadikanlah sisa usia kami sebagai perjalanan menuju keridhaan-Mu. Wahai Allah, peluklah jiwa-jiwa yang sedang rapuh yang mendengarkan suara ini. Basuhlah luka mereka dengan kesujukan kasih-Mu, dan ganti setiap tetes air mata mereka dengan samudra ketenangan.
Saya doakan semoga hatimu selalu tenang dan Allah menuntun langkahmu dengan cahayanya. Jangan lupa like, subscribe, dan save video ini sebagai pengingat saat jiwamu butuh tempat berteduh. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam channel, Angkat Berjiwa.